Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan pelajaran pada hari ini, marilah kita bersatu hati untuk merenungkan firman Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Tuhan menundukkan hati orang keras. Bacaannya diambil dari Yehezkiel 30 ayat 20-26 dan di ayat 26 berbunyi, Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sinta kesal dengan sikap ayahnya yang sangat keras. Ayahnya memaksakan agar berkuliah sesuai kehendak ayahnya. Padahal Sinta sudah memiliki pilihan studi tersendiri. Sinta lalu mengungkapkan unek-uneknya itu kepada sahabatnya. Ia tidak tahu bagaimana caranya bisa mengubah sikap ayahnya itu. Temannya lalu mengingatkan Sinta bahwa tidak ada yang lebih mampu mengubah hati selain daripada Tuhan sendiri. Temannya berkata, Tuhanlah yang membentuk hati manusia. Ia tahu bagaimana kondisi dan keadaan tiap-tiap hati buatannya. Karena itu, minta saja kekuatan dan pertolongan agar Tuhan mengubah hatimu dan hati ayahmu supaya kalian bisa saling memahami. Firaun juga memiliki watak yang sangat keras. Ia sama sekali tidak membiarkan orang Israel pergi dari tanah Mesir. Akibatnya, Tuhan memberi berbagai tulah sebagai hukuman. Dalam Yehezkiel 30 ayat 20-26, kita mengetahui bahwa Tuhan berkuasa menundukkan kekerasan hati Firaun. Tuhan menjadi lawan Firaun untuk mematahkan tangannya, menjatuhkan pedang dari tangannya, menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa, dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Semua itu menunjukkan betapa Tuhan berkuasa mengubah hati keras dan congkak agar manusia tahu diri dan bertobat. Besyut, seberapa sering kita mengeraskan hati? Seberapa sering kita tergoda untuk menjadi sombong, angkuh, dan tidak tahu diri? Janganlah mengeraskan hati, khususnya kepada kehendak Tuhan, supaya Ia tidak menjadi lawan bagi kita. Tuhan selalu ingin menjadi sekutu dan bersekutu dengan kita. Lembutkanlah hati dan dengarkanlah suara hati Tuhan. Untuk kita refleksikan, apa dampaknya jika Anda mengeraskan hati atau bertemu dengan orang keras hati? Marilah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami di sepanjang hidup kami. Terkhusus karena pagi hari ini kami masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas firman yang telah kami terima pagi ini Tuhan. Tuhan, di pagi ini kami akan mengawali kegiatan belajar mengajar kami. Bimbing kami supaya dapat belajar dengan baik, serta berkati pula guru-guru yang akan mengajar kami, supaya Engkau beri hikmat kebijaksanaan dalam membimbing kami. Lancarkan pula jaringan internet di tempat kami masing-masing, supaya kami dapat belajar tanpa suatu kendala yang berarti. Kami berdoa pula bagi teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Kiranya Engkau mau menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga mereka dapat berkumpul kembali bersama kami untuk belajar bersama lagi. Berikan kami kekuatan dalam setiap tugas dan kewajiban kami di sekolah ini, terlebih dalam setiap tugas, ulangan, remedial, maupun persiapan kami dalam menghadapi PAS nanti. Semoga kami dapat belajar dengan baik sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dua bisa,